Mereka telah tiba di Seoul. Malam pukul 21.00. Setibanya di rumah, Jungkook langsung dikejar pekerjaan yang mengharuskannya segera ke ruang kerja malam itu. Sementara Hyeri pun tampak tengah menemani Ara yang kakinya lecet dan membantu mengobati lukanya. Ara kini tampak sangat bahagia. Sesekali ia tersenyum melihat Hyeri yang dengan telaten mengurusinya. "Bibi," liriknya. "Iya, nona muda," jawab Hyeri sambil memberi perban pada kaki gadis kecil tersebut. "Apakah bibi dan ayahku tidur bersama?" tanya Ara dengan pertanyaan lugunya. Sementara mendengar hal itu, Hyeri hanya tersenyum simpul sembari mengangguk. "Apakah bibi dan ayahku akan menikah?" tanya Ara kembali. Begitu banyak pertanyaan di benaknya hingga gadis cantik itu memberanikan diri untuk bertanya. "Sepertinya begitu," jawab Hyeri mengiyakan pertanyaan Ara. "Itu artinya aku akan punya ibu," cecar Ara kembali. Hyeri pun langsung mengusap rambut Ara dengan penuh kelembutan. "Apakah nona muda mau punya ibu sepertiku?" tanya Hyeri. Ara pun mengangguk dan memeluk erat tubuh Hyeri dengan penuh kasih sayang. "Kata ayahku kalau ibuku itu seperti itu." "Memangnya itu apa?" tanya Ara dengan pertanyaan polosnya. Hyeri pun terlihat sedih dengan pertanyaan dari kata kasar yang diucapkan bocah 5 tahun tersebut. "Siapapun ibu kandungmu, apapun kesalahannya di masa lalu, kau sebagai putrinya tidak boleh ikut mengumpat kata buruk seperti itu padanya. Ayahmu mungkin sangat marah, jadi dia berkata buruk seperti itu." Lerai Hyeri mencoba mengobati rasa penasaran Ara. "Dari dulu ayahku selalu marah, tapi karena ada bibi, dia jadi bisa tersenyum dan mau bermain bersamaku. Dari dulu aku tidak punya orang yang kupanggil ibu. Bolehkah aku memanggilmu ibu?" tanya Ara dengan tatapan polosnya. Mendengar hal itu seketika membuat Hyeri terharu. Dia pun segera mengangguk menatap haru terhadap Ara. Tiba-tiba terdengar suara gaduh. "Tunggulah di sini biar aku periksa," titah Hyeri pada Ara kecil. Sementara setelahnya Hyeri langsung menuju ke lantai 2 tempat suara gaduh itu berasal. Beberapa pelayan tampak berkerumun di kamar Jungkook dan itu semakin memantik rasa penasarannya. Semua pelayan yang berada di sana hanya menunduk tak berani melawan kemarahan Jin Jungkook. Pria itu tampak mengepalkan kedua tangannya dan di lantai terdapat seorang pria dan wanita yang tergeletak bersimbah darah. Ada pula serpihan kaca yang berada dari vas bunga hias yang sengaja Jungkook tadi gunakan untuk memukul kepala dari kedua orang yang ia siksa. "Tuan muda," pekik Hyeri. Ia terlihat sangat tercengang melihat kejadian menyedihkan ini. Ia tidak mengenal sang wanita, tapi Hyeri mengenali pria yang juga sudah sekarat akibat amukan Jungkook yang tak lain adalah ayah kandungnya. "Minggir, aku tidak butuh pembelaanmu sekarang," pekik Jungkook menatap marah. Sorot matanya bak iblis dan amarahnya berkobar seperti api yang siap melahap siapapun tanpa ampun. Melihat ayahnya yang mengenaskan, Hyeri tak kuasa menahan tangis dan segera menghampirinya dan memeluknya. "Ayah," lirik Hyeri. Pria renta tersebut pun menoleh setelah panggilan ayah itu terucap. "Cepat pergi Hyeri, jangan ikut campur," tegas Jungkook yang langsung menarik tangan Hyeri mencoba melepaskan pelukannya. Namun amarah Jungkook tak bisa dibendung. Ada suatu hal yang telah terjadi dan itu tidak bisa membuatnya mengampuni ayah Hyeri beserta pelayan wanita tersebut. "Jangan ikut campur," kesal Jungkook, tapi Hyeri tetap kekeh dan tak mau melepas pelukannya. "Jangan siksa ayahku." Permohonan Hyeri hanya percuma sebab Jungkook sangat temperamental dan pemarah. Ia langsung menarik paksa ayah Hyeri dan kepalanya diinjek-injek secara brutal. "Ayah," Hyeri pun dihentikan oleh para pelayan lainnya agar ia tidak ikut campur dalam amukan Jungkook
yang membabi buta. Tuan muda sangat marah. Percuma jika melarainya sekarang. Kedua pelayan itu pantas dihukum karena mereka kurang ajar, ujar seorang pelayan yang membantu menghadang Hiyeri. Dia ayahku, lepas, pikir Hiyeri yang masih kekeh menolong ayahnya. Kesalahan fatal telah diperbuat keduanya hingga mematik amarah Jungkook yang berkobar. Sudah bukan hal yang baru jika Jungkook yang tengah marah tidak bisa mengontrol emosinya. Ia pun mengeluarkan senapan yang telah diisi timah panas yang siap menembus jantung kedua sasarannya saat itu. Namun, Hiyeri dengan segala kerendahan hatinya pun berlari dan berlutut di kaki Jungkook memohon ampunan atas kesalahan yang telah dilakukan ayahnya. "Tolong ampuni ayahku," rayu Hiyeri. Namun Jungkook tetap tidak mau mendengar dan ia pun sibuk mengarahkan senapan itu tepat di dada ayah Hiyeri. Melihat hal itu, Hiyeri segera berdiri dan mengarahkan senapan itu tepat di kepalanya. Air mata deras Hiyeri serta tatapannya yang tajam seolah menggambarkan betapa ia sangat menderita melihat aksi penganiayaan ayahnya di depan matanya. "Minggir," tegas Jungkook. Hiyeri pun tetap kekeh dengan tatapan sayup. "Jika harus ada pertumpahan darah, maka biar aku saja yang mati terlebih dahulu," kekeh Hiyeri dengan tatapan tajamnya. "Baiklah, aku akan menembak mati kalian semua." Jungkook pun menatap tajam dengan mata elangnya. Hiyeri benar-benar pasrah, dan ia pun memejamkan kedua matanya sementara air matanya deras mengalir. Jungkook pun menjatuhkan senapan itu dan memeluk Hiyeri dengan erat. "Cepat bawa mereka ke kantor polisi," titah Jungkook yang membuat sebagian pelayan sibuk mengangkat tubuh keduanya. Sementara Jungkook masih memeluk tubuh Hiyeri dengan sangat erat. "Terima kasih," lirik Hiyeri yang menangis terisak dan membalas pelukan Jungkook. "Jangan lakukan ini lagi, Hiyeri. Jika aku sudah marah, otakku akan dirasuki iblis dan aku tidak bisa menahannya. Jadi, apa yang kau lakukan seperti barusan bisa berakibat fatal." Jungkook terlihat begitu kecewa atas pembelaan yang kembali dilakukan Hiyeri. Tapi ia pun tetap tidak bisa berkutik. "Apapun akan aku lakukan, sekalipun mati untuk membela ayahku," tegas Hiyeri. "Binatang itu ayahmu?" tanya Jungkook, yang seakan tak percaya. Ia pun mengembuskan napas panjangnya menatap heran. Ada 3 kesalahan yang telah dilakukan mereka berdua. Yang pertama adalah pencurian. Yang kedua adalah penambahan racun ke dalam kopiku. Yang ketiga adalah CCTV memperlihatkan keduanya bercinta di kamarku. Hiyeri hanya terdiam heran seolah tak mempercayai hal itu. "Bagaimana bisa kau menuduh orang sembarangan tanpa bukti?" tanya Hiyeri menampik anggapan Jungkook. "Yang harus kau tahu, Hiyeri, walau dia ayahmu, salah tidak boleh dibela. Aku akan menunjukkan semua bukti dan CCTV yang akan meyakinkanmu," tegas Jungkook. Atas keterangan tersebut, Hiyeri pun akhirnya mengetahui segalanya. Namun hatinya masih belum percaya dengan semua itu, sampai seorang pelayan sepuh di rumah itu pun memberikan kesaksiannya atas apa yang ia tahu tentang ayah Hiyeri dan kekasihnya. Ayah Hiyeri dulunya adalah seorang tukang judi yang terlilit hutang. Pria bermarga Lee tersebut pun diterima bekerja di rumah Jungkook karena memiliki jasa telah menguak perselingkuhan yang dilakukan kekasih Jungkook yang tak lain ibunya Ara. Namun kebiasaannya menjadi penjudi belum hilang hingga sekarang setelah 2 tahun bekerja. Ayah Hiyeri sempat mencuri jam tangan mewah di rumah Jungkook dan memiliki dendam yang hendak meracuni tuannya. Serta yang terakhir adalah dengan menggunakan kamar bosnya sebagai tempat untuk pesta. Entah apa yang mendasari semua itu, lewat fakta tersebut ayah Hiyeri akhirnya dipenjarakan oleh Jungkook. Sementara Hiyeri hanya pasrah dan tidak bisa menyangkalnya lagi. Bersambung.